Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif, oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Pasukan Merah, kawal Pancasila. Pasukan Merah, kawal Jokowi 1 Komando. Pasukan Merah, jaga negeri. Kareo! 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 Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Saya selaku warga Dayak Kehormatan Dewan Adat Dayak Pangkalan Bud, mohon atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Jokowi pernah diberi gelar Raja Dayak. Wajar kalau suku Dayak tidak terima rajanya dihina begitu keji oleh Rocky Gerung. Sekarang suku Dayak di seluruh Kalimantan sudah bergerak menuntut agar Rocky Gerung ditangkap. Kalimantan Tengah. Kalau Rocky Gerung menghina Jokowi atau menghina juga Raja Dayak. Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kalimantan Timur. Rocky Gerung, mulutmu adalah harimau. Tolong atensi Pak Kapolri dan Pak Menko Polhukam, dengarlah aspirasi suku Dayak ini yang minta Rocky Gerung segera ditahan. Terima kasih. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Kami masyarakat adat Dayak se-Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Repli Harun, menayangkan pernyataan Rocky Gerung yang sangat provokatif dan penuh dengan ujaran kebencian yang dikaitkan dengan ibu kota negara Nusantara yang menurut kami masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak dengan gelar Raja Harim Hatunggu Tungkit Langit. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian. Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum Rocky Gerung. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Rocky Gerung jelas-jelas sudah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Presiden Joko Widodo. Kata-katanya sudah jelas. Istilah bajingan, tolol, pengecut bukanlah kritik, tapi itu sudah jelas-jelas hinaan. Polisi harus memproses pengaduan terhadap Rocky Gerung, bukan malah menolak pengaduan itu. Karena kalau polisi menolak dan tidak memproses pengaduan terhadap Rocky Gerung, maka ada kesan
Rocky Gerung diistimewakan, padahal dia jelas-jelas menghina Presiden Joko Widodo. Karena itu, kita minta kepada pihak kepolisian untuk memproses pengaduan terhadap Rocky Gerung. Masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos. Proses polisi gitu maksudnya, Pak? Bisa. Ini masalah serius loh, ini bukan masalah Jokowi. Terima nggak kalau dia dikatakan orang tuanya atau istrinya, oh maaf ya, dia nggak punya istri. Kalau orang tuanya dikatakan sebagai bajingan tolol dan pengecut, atau berani nggak dia mengatakan itu kepada mantan-mantan presiden atau para pejabat tinggi yang nggak berani lah. Kebebasan berpendapat kemudian bisa dikatakan sebagai bajingan tolol dan bajingan ya pengecut. Apakah bisa ada seseorang warga negara mengatakan Anies Baswedan sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut? Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Ya, Jadi ini saatnya hukum harus bekerja, negara tidak boleh kalah. Apakah betul yang dilakukan Rocky Gerung itu adalah penghinaan atau bukan begitu? Saya tidak menganggap itu sebuah penghinaan. Dalam kasus saya ini kan aneh bin ajaib. Tiba-tiba kok saya yang dilaporkan. Intinya adalah saya ya merasa aneh saja. Kenapa cuma Refli Harun yang dilaporkan? Ya. Belum lagi kalau kita bicara ujaran kebencian berbasis sara. Lalu saya tanyakan, saranya di mana? Presiden itu bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan. Tapi banyak kasus yang begini-begini ini diproses agar kemudian kita bisa dilaporkan ke polisi, bisa ditahan, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Refli Harun tadi terkait dengan pidato. Sebenarnya udah beberapa kali Rocky Gerung kepleset karena terlalu sering tampil di televisi. Pernah nih, dia bilang kalau kitab suci itu fiksi, jangankan di demo. Rocky Gerung malah diundang untuk bicara di rumah ibadah, diberi kopiah dan digelari Ustadz Rocky Gerung. Biasanya kalau yang ngomong itu Ahok misalnya, kebayangkan demo-demo dari ribuan orang akan memenuhi Jakarta seperti yang pernah terjadi di tahun 2017. Rocky Gerung kali ini offside. Videonya yang terakhir viral beredar, dia dengan teganya memaki-maki Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang kasar. Kita harap sih polisi netral dan bisa memasukkan pasal hukum penghinaan kepada Presiden kepada sosok yang bernama Rocky Gerung. Lagi viral video ucapan Rocky Gerung yang penuh hujatan, makian dan hinaan kepada Presiden Jokowi. Yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sudah sangat-sangat keterlaluan dan tidak beradab sama sekali. Apalagi menghina dengan perkataan anjing, yang tolol dan lain-lain seperti yang diucapkan oleh Rocky Gerung itu. Lagian Pak Jokowi ini kan sebentar lagi masa jabatannya akan selesai. Jadi ngapain harus demo melengsarkan Presiden Jokowi coba? Dan yang lebih parahnya lagi adalah mereka sampai mengatakan bahwa Jokowi itu presiden anjing yang tolol dan lain-lain. Lah ini kan parah sekali kalau menurut saya. Mohon ya agar kasus ini diproses sampai ke tahap pengadilan. Supaya apa? Supaya kedepannya nanti tidak ada lagi yang bisa seenaknya menghina kepala negara. Jangan sampai hinaan kepada kepala negara ini dibiarkan begitu saja. Karena saya khawatir akan tumbuh benih-benih baru yang menjadi provokator politik seperti halnya Rocky Gerung. Ini adalah si Rocky Gerung. Ini hari saya mau tambahin dia si bangsat Rocky Gerung. Kenapa saya berucap bangsat Rocky Gerung? Dia mengatakan bajingan yang tolol. Alasan katanya Jokowi masih mempertahankan legasinya pergi ke Cina untuk menawan IKN. Lah terus Anda pikir IKN itu sampah apa? Kan IKN sudah diundang-undangkan menggunakan bahasa bajingan dan tolol untuk presiden kita. Anda kalau mungkin saya ini orang Jakarta, saya akan bilang apa? Anda ini ngetot, apa? Anda anak bocor. Ini hari, saya mungkin kalau deket Pak, saya kasih tangan Pak. Saya nggak ada urusan ke polisi. Kenapa? Sudah melampaui batas. Ini perlu sekali mungkin mulut Anda itu ceklak, itu baru Anda rontok gigi Anda baru sadar. Tidak perlu ngoceh. Lah Anda ini cuma ngocehnya aja, tapi belum tentu Anda bisa buat barang itu. Anda ini cuma ngomong doang, cuma modal mulut aja Anda. Anda sama Anies nggak ada bedanya, lemes. Tapi apa? Nggak ada bisa dibuktikan kerja Anda. Anda sok tahu Pak Rocky Gerung.
Ini hari Anda sudah kurang ajar mengatain Presiden Jokowi bajingan dan tolol. Ibu Anda yang bajingan, bapak Anda yang bajingan. Anda dulu ngatain Quran fiksi. Anda sadar diri lah. Cobalah kepolisian ini. Masa Presiden kita dikatain bajingan kok Anda diem? Kalau Ketua MUI dikatain bajingan gimana? Pasti dibilang penista agama. Tapi untuk Jokowi kok didiamkan, dikatain bajingan. Padahal Jokowi apa? Yang ngasih makan Ketua MUI dan semuanya. Yang ngasih makan semua lembaga-lembaga keagamaan. Masa hanya oleh si Rocky Gerung sampah ini dikatain bajingan dan tolol? Tangkaplah Pak itu. Presiden kita ini baik, hebat, kerja keras, kok seenaknya saja dibilang bajingan. Jadi ya, mungkin demokrasi mengizinkan Rocky Gerung untuk bermain rendah dengan menghina Pak Jokowi secara personal dengan secara khusus menyebutnya bajingan yang tolol. Keberatan atas pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden memperdagangkan Pulau Kalimantan, memperdagangkan IKN. Kau telah menghina simbol negara Republik Indonesia, yakni Presiden Anda sendiri. Hukum ada Rocky Gerung. Kami minta pada pemerintah, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menangkap Rocky Gerung. Dan kami minta juga, dia karena telah menghina Pulau Kalimantan dengan mengatakan IKN diperdagangkan. Kami minta hukum adat. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Kita coba ucapkan hal itu secara lantang. Tentu ada konsekuensinya. Saya bisa ditangkap tiap hari. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Apa yang kita lakukan? People power. Dan people power itu dimulai dari Agustus. Bahwa kami siap mengerahkan anggota kami untuk turun ke Jakarta, ke Pong Istana Negara, ke Pong Gedung Mahkamah Konstitusi tanggal 10 Agustus 2023 dengan tuntutan apa kawan-kawan? Tuntutan apa kawan-kawan? Lebih lantang lagi. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Siap melawan kawan-kawan. Lancarkan Jokodok. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Takbir. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa? Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan?
bisa mati di tiang jemuran, bisa mati di tiang jemuran. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi lakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Jawa, di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah tuh. Diundang oleh para mahasiswa tuh. Dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibuat jalur hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya untuk bicara dengan para mahasiswa itu. Nah, yang menggemparkan kemarin adalah di yang sudah tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk bertemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa di situ. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya, toh kalian partai, karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silakan ubah undang-undang di DPR, buat intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa tuh. Jadi itu yang saya sayangkan. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana tuh. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena nggak ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal?
Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi itu. Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan. Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu tuh. Lalu dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus. Bukan, buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus Beli pertama, itu kasus yang menyebabkan terjadinya keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi. Itu kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat Dayak, Banjar segala macam di situ. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu disebut ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia udah jualan ke negara-negara Arab, nggak bisa, jualan ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke Cina tuh. Tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih tuh. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk jadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis. Tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali buruh minta direview itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Kekagetan saya kemudian, atau bukan, kecurigaan saya bahwa ada kondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu.
Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya itu. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di ini berbagai macam kepentingan ngincer untuk mengeksploitasi itu. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, rumah saya disentuh tai, WA grup saya dimaki. Kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu akun abal-abal. Udah lihat Rok, gua mau gorok lu seperti itu kan, bagaimana coba prinsip itu? Padahal saya sendirian, asing segala macam, asing. Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin kerucut. Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Terus juga terlapor. Yang lain. Saya akan ambil langkah 1000 untuk kabur. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif, oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan, itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu, ini hinaan atau kritikan kan. Dasarnya itu kan, dia jadi pejabat publik maka dia mesti siap sedia untuk dikritik, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih teman-teman datang, ini klarifikasi sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Jadi saya akan terus menjadi pengkritik itu. Saya kira itu poinnya ya. Terima kasih ya. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja, saat itu Ahok mendukung Jokowi, dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo, dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies.
Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2011, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa, seperti yang dituliskan di Pancasila, yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan.
Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.